Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rubiah dengan NIM 207190103, kelas Biologi 3B dengan mata kuliah Ekologi Hewan dan dosen pengampu Bapak Bayu Kurniawan MSc. Adapun materi yang akan saya bahas adalah rantai makanan, di mana saya akan menyampaikan tentang pengertian rantai makanan, fungsi rantai makanan, proses rantai makanan, serta contoh rantai makanan. Pengertian rantai makanan. Rantai makanan adalah bagian dari jaring-jaring makanan. Meskipun rantai makanan dan jaring-jaring makanan terlihat sama, namun sedikit berbeda. Rantai makanan adalah serangkaian proses makan dan dimakan antara makhluk hidup berdasar urutan tertentu yang terdapat peran produsen, konsumen, dan dekomposer atau pengurai untuk kelangsungan hidup. Kemudian fungsi rantai makanan. Fungsi rantai makanan yaitu menggambarkan interaksi langsung antar spesies yang ada pada ekosistem itu sendiri. Sehingga hubungan antar spesies bisa dibedakan mana yang termasuk dalam spesies basal, spesies peralihan, dan mana yang menjadi spesies predator puncak. Yang kedua, sebagai penyederhanaan dalam memahami suatu hubungan antar spesies dan berfungsi dalam mempelajari kontrol bawah ke atas maupun kontrol atas ke bawah dalam suatu struktur komunitas. Yang terakhir, mempelajari kontrol atas ke bawah ataupun kontrol bawah ke atas di dalam suatu struktur atau bentuk komunitas. Materi yang selanjutnya yaitu proses rantai makanan, yaitu proses makan dan dimakan dalam rantai makanan ini berlangsung secara terus-menerus dengan perannya masing-masing, seperti produser, konsumen, dan pengurai atau dekomposer. Yang pertama yaitu produsen. Produsen adalah organisme yang mampu membuat makanannya sendiri. Contohnya yaitu tumbuhan hijau, diantaranya tumbuhan alga dan juga lumut. Selanjutnya konsumen. Konsumen yaitu makhluk hidup yang bergantung pada makhluk lain, karena dia tidak bisa memproduksi makanan sendiri seperti produsen. Maka dari itu, untuk menjaga kelangsungan hidupnya, konsumen bergantung pada organisme lain. Peran konsumen di dalam sebuah ekosistem biasanya adalah hewan. Konsumen memiliki beberapa tingkatan, di antaranya konsumen pertama atau primer. Konsumen satu merupakan pemakan produsen atau tumbuhan dan biasanya disebut dengan konsumen herbivora. Contohnya seperti sapi, kelinci, kerbau, dan lain-lain. Konsumen sekunder, organisme yang sumber makanannya dari tingkat tropik sebelumnya atau tropik 2. Tingkatan ini diisi oleh hewan-hewan karnivora yang masih bisa dimangsa oleh hewan lain. Contohnya adalah tikus. Konsumen tersier. Konsumen ini merupakan pemakan konsumen kedua dan seterusnya hingga konsumen yang terakhir yang disebut dengan konsumen puncak. Biasanya konsumen puncak merupakan hewan yang tidak bisa dimakan oleh hewan lainnya. Contohnya singa, buaya, dan elang. Yang terakhir, dekomposer atau pengurai. Pengurai adalah organisme terakhir dalam rantai makanan. Karena pengurai merupakan organisme yang mampu mengubah zat organik menjadi zat anorganik.
Pengurai merupakan bangkai atau tumbuhan yang sudah mati, lalu mengembalikan nutrisinya ke dalam tanah yang akan digunakan tanaman untuk berfotosintesis. Disinilah siklus dari rantai makanan dimulai lagi. Contoh pengurai yaitu jamur dan bakteri pengurai. Materi terakhir yaitu proses terjadinya rantai makanan. Pada gambar bisa dilihat padi sebagai produsen dimakan oleh belalang sebagai konsumen pertama. Selanjutnya belalang dimakan oleh katak sebagai konsumen kedua. Kemudian katak dimakan oleh ular sebagai konsumen ketiga dan ular dimakan oleh elang sebagai konsumen keempat. Selanjutnya, jika elang mati, maka bangkainya akan dimakan oleh organisme lain dan diuraikan oleh bakteri pengurai. Baiklah, sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika masih terdapat banyak kesalahan dalam penyampaian. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.